Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4B akan memaparkan salah satu contoh dari tindakan pelanggaran kode etik di dunia kerja. Bribtu Norman Kamaru merupakan anggota Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo yang sempat populer lewat aksinya yang diunggah ke situs jejaring sosial YouTube pada tahun 2011. Dalam aksi lip-syncnya itu, Norman Kamaru beraksi menirukan gaya Syahrukan dengan lagu Caya Caya. Sejak saat itu, Norman mendadak menjadi artis yang diundang dalam berbagai pertunjukan, terutama oleh banyak stasiun televisi. Hal tersebut ternyata memiliki banyak pengaruh terhadap pekerjaan utama Norman Kamaru sebagai anggota Brimob. Karena kesibukannya menjadi artis dan tidak menjalankan kewajibannya menjadi anggota Polri, ia diancam diberhentikan secara tidak hormat oleh pihak kepolisian tempat ia bekerja. Alasannya karena Norman Kamaru telah melanggar kode etik sebagai anggota Brimob, serta pribadi Norman Kamaru yang menganggap sepele masalah tersebut. Dijelaskan oleh pihak kepolisian pada saat sidang kode etik bahwa Norman melanggar disiplin karena meninggalkan tugas selama 84 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Padahal berdasarkan peraturan tersebut, seorang anggota Polri bisa diberhentikan tidak hormat jika meninggalkan tugas selama 30 hari berturut-turut tanpa keterangan. Pada akhirnya, ia diberhentikan dengan melalui beberapa tahap sidang kode etik yang tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. Kemudian, buntut panjang dari lepasnya Bribtu Norman Kamaru dari institusi kepolisian untuk mengejar karirnya di dunia hiburan membuatnya dikeluarkan dari kepolisian. Berikut ceritanya. Norman, dengan jabatan aktifnya di kepolisian sebagai Bribtu 1 atau Brigadir Pembantu 1, dinilai mangkir dari kewajiban pokoknya tanpa ada keterangan selama lebih dari 30 hari atau tepatnya 84 hari karena kesibukannya untuk melakukan syuting maupun infotainment kesana kemari. Oleh karena itu, Polda Gorontalo sebagai institusi yang menaungi Bribtu 1 Norman Kamaru menggelar sidang kode etik oleh Direktorat Profesi dan Pengamanan atau Propam dari Polda Gorontalo yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Mahmur di Markas Polda Gorontalo. Hasil dari putusan sidang, Norman Kamaru secara resmi diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan beberapa tindakan interdisipliner seperti absen kerja atau disersi, mengajukan pengunduran diri sebelum masa ikatan dinas berakhir, serta mangkir beberapa kali dalam sidang kode etik yang melibatkan dirinya. Dasar hukum pemberhentian Bribtu 1 Norman Kamaru ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Dalam peraturan tersebut, seorang anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila abstain dalam kurun waktu 30 hari berturut-turut, yang mana hal ini telah dilampaui oleh Norman Kamaru dengan waktu abstainnya selama 80 hari berturut-turut. Efek dari pemberhentian ini, Norman diminta melepaskan seluruh atribut kepolisian yang melekat padanya dan terancam mengembalikan biaya pendidikan kepolisiannya ke Polri. Saat didatangi oleh media, Ibunda Norman pun memberi informasi tentang beberapa hal. Di antaranya saat dia datang sebelum pukul 10, namun sidangnya belum juga dimulai sampai pukul 11. Dan Ibunda pun bertanya hasil sidang ke masing-masing petugas, tapi tidak ada jawaban apapun. Sampai akhirnya berujung pada hasil sidang yang mengharuskan Norman untuk mangkir dari jabatan Bribtunya. Dalam telewicara dengan Ibunda Norman, Nyonya Halimah mengungkapkan Norman mangkir dari tugasnya selama 2 bulan bukan hanya semata ingin mengejar karir di dunia entertainment saja, namun melainkan karena kerap mendapatkan tekanan dari anggota kepolisian lainnya yang tidak memberinya kebebasan untuk berkreasi, mengembangkan bakat dan talentanya. Norman pun beranggapan bahwa ia ingin mengundurkan diri dari kepolisian, akan tetapi tidak diperbolehkan yang akhirnya membuat ia dipecat secara tidak hormat. Wendy Putranto beranggapan bahwa apabila berkarir di dunia hiburan yang dimana Norman dapat populer dengan cepat, maka
juga akan redup karirnya dengan cepat pula. Farhad Abbas selaku pengacara juga beranggapan bahwa kepolisian memberikan keputusan yang tepat terhadap apa yang harus diterima oleh Norman. Norman pun menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan siap membuka lembaran baru tanpa embel-embel Bribtu. Dari kasus Bribtu Norman Kanmaru tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, etika kepolisian memiliki 4, yaitu etika kenegaraan, di mana sikap moral anggota Polri terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan kebinekaan. Kemudian etika kemasyarakatan, yaitu senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Kemudian ada etika kelembagaan, yaitu sikap moral anggota Polri terhadap institusi dengan menjaga kehormatan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Serta yang terakhir yaitu etika kepribadian, yaitu sikap dan perilaku anggota Polri dalam kehidupan beragama, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelanggaran atas kode etik kepolisian memiliki sanksi atau hukuman sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 22, yakni berupa hukum pidana penjara 4 tahun atau sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat, seperti yang dialami oleh Bribtu Norman Kanmaru. Dari kasus Bribtu Norman Kanmaru, semoga kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga kasus serupa tidak terjadi kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.